Anda kembali di Nusantara Petang dan pemirsa, kami masih akan terus memperbarui informasi dan perkembangan terkini mengenai ledakan besar yang terjadi di Beirut dan bagaimana kabar mengenai WNI. Namun sebelumnya kita akan berdialog dulu dengan Bapak Andrinov Caniago sebagai pengamat kebijakan publik terkait dengan penanggulangan COVID-19. Ya, pemirsa, jumlah pasien COVID-19 terus terkonfirmasi meningkat. Penanganan atau penanggulangan pandemi ini terus dilakukan. Namun ada satu anggapan bahwa penanggulangan COVID-19 berbasis satu nyawa berharga belum dilakukan. Artinya hingga kini belum tampak penyajian data kasus COVID-19 dalam bentuk penyajian analitik. Nah, pemirsa, untuk membahas hal ini sudah hadir di aplikasi pertemuan online ada Bapak Andrinov Caniago, pengamat kebijakan publik. Selamat sore Pak Andrinov. Iya, selamat sore Pak Andrinov. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya, ini ada satu pertanyaan yang menggelitik ditanyakan ke Bapak. Ini penanggulangan COVID-19 berbasis satu nyawa berharga. Ini maksudnya apa Pak? Ya kan yang paling penting adalah menyelamatkan nyawa ya. Setiap orang yang merasa masih bermanfaat hidupnya, masih bisa hidup, pasti ingin hidup, nggak ingin meninggal. Setiap orang pasti tidak ingin keluarga dekatnya meninggal, kakak adiknya meninggal, saudaranya meninggal, temannya meninggal, ya, orang-orang yang dia kenal meninggal. Jadi itu kan yang paling utama ya, dalam menghadapi penyakit, pandemik virus atau apapun ya. Yang utama dan yang pertama adalah mencegah hilangnya nyawa, kan itu. Bahkan di negara yang maju, bukan hanya nyawa manusia yang diprioritaskan, nyawa seekor burung, seekor hewan yang terjerat itu diselamatkan dengan berbagai cara, ya, dengan fasilitas yang sangat canggih. Nah, apalagi nyawa manusia. Kalau menurut evaluasi Anda di Indonesia belum dilakukan hal tersebut? Itu yang waktu di awal-awal belum berorientasi ke sana, tapi belakangan sudah mulai, tapi belum begitu tegas. Padahal itu punya arti penting untuk juga menangani yang keseluruhannya. Maksudnya adalah kalau orang berpikirnya menyelamatkan nyawa, otomatis akan berpikir bagaimana mencegah terjadinya penularan, ya, bertambahnya kasus. Bagaimana menyembuhkan orang yang sakit sedapat mungkin. Bagaimana supaya jangan bertambah korban baru. Ya, karena tujuan utamanya adalah jangan sampai menimbulkan korban jiwa, ya, tambahan korban jiwa. Jadi orientasi kepada penyelamatan nyawa itu nanti punya konsekuensi pada kerja-kerja yang lain, ya, kerja penyadaran risiko, ya, edukasi masyarakat, juga penyiapan alat pelindung diri dan segala macam, ya. Jadi orientasi yang diutamakan itu adalah pada penyelamatan nyawa. Nah, itu artinya apa? Nyawa adalah di atas segala-galanya, harus diletakkan di atas segala-galanya. Nah, karena itu dalam mengukur kasus juga begitu, harusnya lihat ini yang meninggal ini angka dan jangkauannya sudah sampai seperti apa. Karena itu rasio terhadap jumlah penduduk itu adalah salah satu indikator yang penting, ya. Jadi jangan hanya mengukur jumlah kasus per provinsi, jumlah yang meninggal per provinsi, tetapi di provinsi itu berapa yang meninggal terhadap 100.000 penduduk atau terhadap 1 juta penduduk, ya. Sehingga kelihatan, ya, risiko kematiannya sudah seperti apa, ya. Dan itu membuat orang sadar kalau pandemik ini membuat kematian semakin dekat, ya, kepada setiap warga. Nah, dengan sadar seperti itu, maka orang makin sadar akan risiko itu, makin sadar juga akan melakukan pencegahan, menerapkan protokol dan sebagainya. Nah, jadi fungsi dari meletakkan
nilai nyawa itu sebetulnya strategis, punya konsekuensi, punya implikasi munculnya kesadaran untuk memperhatikan semua hal. Jadi tidak dimulai dengan wah bagaimana menyediakan alat ini, bagaimana kasusnya bertambah, bukan. Tapi lihat sejauh mana ancaman terhadap hilangnya nyawa. Iya, ini kan ini jadinya sebenarnya metode penelitian dilakukan ini kurang lengkap atau kurang komprehensif, atau hanya penyajian informasinya saja ke publik yang masih kurang baik? Penyajian informasi nanti berkonsekuensi pada cara kerja, ya. Memang hanya soal penyajian informasi, tapi kalau penyajian informasinya tidak tepat, maka wacana yang muncul adalah ya membandingkan antar provinsi. Padahal kalau kita letakkan datanya secara tepat, ya misalnya berapa kematian per 100.000 penduduk atau per 1 juta penduduk, nanti akan kelihatan bahwa di daerah tertentu ada faktor-faktor yang menonjol yang harus diperhatikan. Ya, misalnya sekarang ini kalau kita lihat berdasarkan kematian pasien COVID per 1 juta penduduk, kan posisi teratas memang DKI ya, tapi setelah itu apa? Setelah itu Kalimantan Selatan, setelah itu Sulawesi Utara, setelah itu baru yang keempat Jawa Timur, setelah itu Maluku Utara, setelah itu Sulawesi Selatan di urutan ke-6 untuk hari ini. Nah dengan demikian orang akan berpikir apa masalahnya di Kalimantan Selatan? Ya, apa masalahnya kok di Maluku Utara kok tinggi terhadap rasio terhadap kematian terhadap jumlah penduduk? Apa masalahnya kalau di Gorontalo misalnya juga tinggi ya? Jadi perhatian tidak hanya pada Jawa Timur dan DKI, karena yang dilihat adalah berapa yang meninggal per 100.000 penduduk atau per 1 juta penduduk kan? Artinya berapa dekat kematian itu, ancaman kematian itu terhadap masyarakat, terhadap kita. Nah, ini sehingga metode penelitiannya yang perlu diperbaiki atau bagaimana, Pak? Metode perhitungan, metode menilai sebetulnya, bukan penelitian ya, metode menilai, cara menilai ya. Karena kalau kita bandingkan jumlah per provinsi, lah kan jumlah penduduknya beda-beda. Ya, Jawa Timur penduduknya 40 juta. Ya. Tetapi Kalimantan Selatan penduduknya berapa? Cuma 2,3 juta atau 3 jutaan gitu ya. Tetapi rasio yang meninggal terhadap 1 juta penduduk itu luar biasa tingginya di Kalimantan Selatan. Ya. Kalau lihat jumlah yang kasus dan meninggal, Jawa Barat tinggi. Tetapi rasio terhadap penduduk ya sebetulnya lebih kecil, ya relatif kecil ya, walaupun ya berapapun itu tetap masalah ya. Nah, Banten juga begitu. Nah, penduduk yang penduduknya besar ya otomatis secara ya jumlah kasus pasti besar, apalagi itu di sana ada kota-kota besar ya. Nah, tetapi kemudian untuk cara mencegah supaya jangan risiko kematian itu terus meningkat, ya lihat rasionya terhadap penduduk ya. Jangan ini sudah sangat tinggi. Walaupun untuk di penduduk yang besar itu ya tetap ya harus dicarikan caranya bagaimana supaya seminimum mungkin terjadinya kasus dan mencegah tambahan orang yang meninggal. Ya, itu tetap. Ya, itu berarti salah satu faktor ya. Itu cara melihat. Nah, dari situ nanti akan kelihatan. Oh, misalnya di Kalimantan Selatan ini apa sebetulnya masalah? Oh, misalnya sikap masyarakat, kesadaran terhadap risikonya rendah. Nah, berarti yang dicari solusi dalam waktu dekat adalah bagaimana menyadarkan masyarakat. Bagaimana menyadarkan para ulama dalam tanda petik, karena ulamanya seolah-olah juga pasif, bahkan mengajarkan cara beriman yang nggak benar gitu kan, artinya nggak usah takut sama ini, itu makhluk Tuhan, padahal ya itu Tuhan menyuruh kita berpikir, berakal. Nah itu masalah, ya masalah cara melihat masalah itu masalah. Nah mungkin saja ya seperti di Kalimantan Selatan itu cara ngelihat masalah oleh elit lokal, tokoh-tokoh masyarakat itu salah. Nah, itu harus disadarkan. Ya. Jadi
Kalau angka kematian 70 sekarang kemarin 70 orang per 1 juta penduduk. Itu urutan kedua di Indonesia. Ya, setelah DKI, Kalimantan Selatan itu. Ya. Nah, kemudian Maluku Utara, kemudian Jawa Timur. Jawa Timur memang peningkatannya sangat signifikan dalam 3 minggu terakhir ini, bahkan udah hampir 1 bulan ya. Nah, itu tentu dilihat lagi penyebab masalahnya apa saja. Ya, karena rasionya sudah makin tinggi terhadap jumlah penduduk. Kalau di Jawa Timur itu tadinya ya agak jauh ya, di peringkat 7 kalau kita pakai ukuran rasio terhadap yang meninggal terhadap jumlah penduduk. Tapi sekarang dia di posisi keempat karena tambahan kasus dan tambahan orang meninggal itu meningkatnya pesat sekali. Jadi itu salah satu parameter yang diperlukan atau faktor-faktor Ya, yang memang itu di negara lain pun sudah di luar negeri itu mereka juga sudah pakai cara berpikir seperti itu, karena yang dilihat itu adalah keselamatan jiwa manusia. Dengan memikirkan keselamatan jiwa manusia, maka yang lain pasti dipikirkan bagaimana mencegah tambahan kasus, bagaimana mengatasi memberikan pelayanan kesehatan yang tepat, penanganan terhadap pasien yang tepat ya. Bagaimana dengan karakteristik dari daerah tersebut, misalnya kepadatan jumlah penduduk dan ya, karakteristik lainnya? Itu yang saya maksud, karakteristik suatu daerah itu seperti apa akan makin kelihatan kalau kasus yang meninggal itu menonjol. Ya. Nah, bisa saja karakter itu kan terdiri dari berbagai macam lagi. Ada kepadatan penduduk ya. Ada mengenai pola migrasi di daerah itu. Tapi juga bisa jadi perilaku sikap masyarakat yang ego, individualis, nggak percaya sama himbauan pemerintah, nggak percaya sama himbauan ahli-ahli kesehatan, kan juga ada seperti itu. Ya, kan kita nonton pembangkangan orang di pasar, tapi habis itu kena baru sadar ya. Pembangkangan orang yang ingin tetap sholat berjamaah, padahal udah dikasih tahu. Nah, itu karakter kan, itu kan karakter. Nah, nanti baru ketemu solusinya. Oke, mau tetap bisa mau berusaha sholat berjamaah. Nah, nanti kan dipikirkan solusinya. Tapi kan sudah ada kesadaran dulu bahwa berkerumun itu berisiko. Kalau dulu di 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu nggak membangkang, nggak peduli itu virus itu makhluk Tuhan, nggak apa-apa kita berjamaah berkumul. Sholat berjamaah rapat-rapat, kan seolah-olah begitu. Iya, ini pernyataan ini sudah pernah Anda sampaikan di salah satu media sejak bulan Juni. Sampai saat ini sudah berlangsung Juli, Agustus, ini sudah berlangsung 2 bulan tapi belum ada kelihatannya untuk melakukan pendekatan dengan mempertimbangkan faktor ataupun parameter tersebut. Apa yang menyebabkan hal ini kira-kira Pak Andrinov? Sudah mulai tapi tidak tegas, tidak konsisten gitu ya. Padahal ini sebetulnya bagian dari metode untuk mengatasi masalah. Jadi sadar dulu kita akan nilai 1 nyawa. Nah, dengan kita sadar akan nilai 1 nyawa, maka orang akan otomatis akan memikirkan strategi bagaimana bertambahnya korban yang meninggal. Dengan cara penyajian informasi rasio pertama yang itu meninggal terhadap jumlah penduduk itu tadi. Betul, ya. Nanti kalau bikin lagi per kota, makin jelas lagi. Sehingga pimpinan di kota itu, wali kota di daerah itu, jadi juga lebih ini lagi. Wah, dilihat, ini tinggi nih angka kematian per 100.000 penduduk misalnya di kota. Nanti dengan sadar bahwa nilai 1 nyawa itu adalah yang utama, yang paling tinggi. Nah, si pemerintahan kota tentu akan berusaha dengan berbagai cara mengedukasi masyarakat, mengatur tertib sosial, ya, mengerahkan, meminta keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, tokoh adat untuk mengedukasi masyarakat. Baik. Nah, itu. Iya. Ini sebenarnya kan kesadaran itu adalah suatu sikap mental begitu ya Pak Andrinov. Tetapi apakah dengan menyajikan suatu informasi ataupun data sedemikian bisa mengubah suatu sikap mental seseorang sehingga menjadi lebih sadar akan satu nyawa itu berharga? Dijawabnya nanti ya Pak Andrinov.